Akhir-akhir ini banyak banget teman-teman yang update di sosial media kayak di Instagram, Twitter gitu tentang profit tipis-tipis dari hasil trading saham. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama dengan aku. Atau jangan-jangan kamu orangnya yang suka update profit tipis-tipis. Ya, nggak apa-apa sih. Bagus aja gitu kalau misal anak muda udah melek tentang pengelolaan keuangannya. Tapi masalahnya di luar sana ada loh yang boncos pas trading saham. Nggak percaya? Nih lihat. See? Penasaran nggak kenapa mereka bisa rugi? Mari kita diskusikan ini bersama Profesor Dr. Luil Magnun Hanariza, SE, SH, MM, MSI, AKT. Jadi gini, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus pahami dulu bahwa kenapa orang-orang mulai terjun di dunia saham. As we know that kita lagi dilanda wabah corona, yang mana hal tersebut membatasi pergerakan aktivitas kita di luar. Bahkan beberapa orang yang sudah bekerja pada awalnya akhirnya kehilangan pekerjaan mereka. Di sisi lain, roda perekonomian harus berputar, perut harus keisi. Nah, trading saham ini dipandang sebagai solusi atas masalah yang ada. Yang kedua, orang Indonesia tuh terkenal banget dengan kelatahannya. Lagi hits ke sini, semuanya ikut ke sini. Lagi hits ke situ, semuanya ikut ke situ. Karena menurut aku pribadi ya, trading ini sebagai sesuatu hal yang masih tren. Makanya orang-orang tuh banyak banget yang sekarang tuh ikut atau ikut-ikutan terjun ke dunia saham. Dan banyak juga kok akun-akun Instagram di medsos gitu ya, banyak yang educate masalah dunia saham ini. Yang ketiga, hal ini tak lepas dari peran influencer. Ya, kadang orang tuh di Indonesia ya terutama itu lebih percaya kata-kata influencer ketimbang orang tuanya sendiri. Heran emang. Nah, siapa influencer yang aku maksud itu tadi? Dia adalah putra dari Presiden Joko Widodo ya, Mr. Kaisang Pangarep. Di Twitternya si Mas Kaisang itu sering banget bikin suggestion kira-kira mana aja saham yang lagi profit, mana saham yang sekiranya untuk beberapa bulan ke depan itu prospectable. Dia menyebut edukasinya itu disebut dengan Sangmology. Dan Sangmology ini setelah kulihat ternyata dia impresinya cukup tinggi dari warganet atau netizen. Bahkan dia melampirkan beberapa analisa-analisa arahnya saham ini tuh mau kemana dan kenapa dia seperti itu. Yang keempat, ini tipikal orang Indonesia banget sih. Jadi orang kita itu lebih seneng kalau tahu ada satu jalan yang mana bisa menghasilkan uang secara instan, dapatnya banyak. Itu Indonesia banget. Dan padahal kalau mau terjun di dunia saham itu ilmu dulu gitu. Bahkan jangan sampai nekat-nekatan ya. Cuma modal paham bullish bearish, arah ARB, HK dan segala macam itu juga masih belum cukup untuk kamu masuk atau terjun di dunia saham. Bahkan ibarat kata nih, mie instan aja yang katanya instan, nggak instan-instan amat kok. Sekarang kita bayangin, mie instan itu nggak bisa langsung dimakan. Kita harus buka dulu bungkusnya, ya kan? Kita rebus air panas dulu, kita cemplungin, kita masukin mie-nya, terus diudek-udek, ya, dimasukkan ke bumbu, baru bisa dimakan. Nggak bisa langsung kan? Sampai sini paham kan ya? Masalahnya adalah buat orang yang ikut-ikutan tanpa ada ilmu dan duit ya, tanpa didasari kondisi keuangan yang baik, itu akan menjadi martir bagi dirinya sendiri. Ya, kenapa? Pahami dulu bahwa investasi adalah step kesekian dari proses financial planning. Ya, tanya deh sama orang-orang yang ngerti-ngerti financial planning dan segala macam, orang-orang yang paham dengan keuangan. Pasti mereka akan menjawab investasi adalah step sekian dan segala macam. Intinya seperti itu. Dari sini kita harus tahu, kita harus memperbaiki dulu neraca tabungannya, baru bikin dana darurat, baru ada kita proteksi atau asuransi, baru kita punya simpanan, baik itu short term atau long term, itu macam-macam dan semua orang beda-beda, baru kita
masuk ke dunia investasi, nggak langsung terjun ke investasi, padahal mereka tabungan masih nggak sehat, bahkan dana darurat aja nggak punya. Kamu mau terjun ke investasi langsung? Yakin? Bahkan kata para pakar-pakar keuangan aja, dana darurat itu minimal 3-5 kali dari penghasilanmu, bahkan ada yang sampai 10 kali dari total penghasilanmu. Tapi itu masing-masing ya, nggak bisa disamain antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau kata Arif Muhammad, duit yang dipakai buat kamu trading itu adalah duit nganggur. Yang mana? Maksudnya duit nganggur itu adalah duit yang kalau hilang ya, kalau misal kamu loss ya udah nggak apa-apa, tidak berdampak langsung pada neraca tabunganmu, nggak pengaruh sama uang makan dan hidupmu selama sebulan ke depan sampai kamu gajian lagi. Itu maksudnya duit nganggur. Nah, terus trading ini sebenarnya adalah high profit high risk. Kebanyakan orang selalu melihat bahwa trading ini cuma high profitnya aja, high risknya nggak pernah melihat orang itu. Ya bayangin aja dalam hitungan menit, 1 menit, 5 menit, 30 menit, atau 1 jam kamu bisa mendapatkan profit 100, 200, atau 300 ribu dalam waktu tertentu. Tapi di balik itu kamu juga akan bisa kehilangan jutaan dalam waktu yang sama. Aku kasih satu contoh. Perusahaan Antam atau Aneka Tambang dengan kode ANTM ya, diproyeksikan akan terus tumbuh dan terus naik harga sahamnya per lembar itu sampai kurang lebih di Februari nanti. Nah, hal ini dikarenakan gara-gara si Kang Elon ya, pemilik Tesla, dia mau bikin pabrik mobil listriknya yang mereknya Tesla tuh di Indonesia. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata kemarin Antam digugat sebesar 1,1 ton emas oleh seorang dari Surabaya yang melakukan transaksi di situ. Ya, ceritanya panjang lah. Nah, pada akhirnya yang Antam lagi flying to the moon itu katanya, kalau kata orang-orang trading itu, akhirnya dia apa? Merosot, jatuh, delosor. Emang kamu siap kayak begitu? Ya, yang katanya, wah bakal profit sampai Februari, ini akan terus naik, dan terus naik. Apalagi kalau misal Tesla deal dibikin pabrik di Indonesia, ini harganya akan melambung tinggi. Tapi ternyata kemarin gara-gara suatu hal yang kita nggak tahu gitu, digugat karena apa ya beritanya ada lah, silahkan dibaca sendiri. Tapi kan kita nggak bisa prediksi hal-hal seperti itu. Nah, apakah kamu siap untuk loss sebesar itu? Jadi di trading ini walaupun profitnya memang dilihat memang gede, ya memang gede kalau misal kamu dapat dan kamu memahami cara kerjanya ya, kamu bakal duit yang gede. Tapi kalau kamu miss sedikit saja ya, hilang pasti itu duitnya nggak cuma 1 juta 2 juta, banyak. Terlebih lagi analisa pasar saham itu nggak cuma lihat grafik, tapi ada kaitannya sama berita-berita yang lagi hot istilahnya di dunia ini. Jadi sedikit cerita, dulu aku pernah kerja di sebuah perusahaan berjangka ya. Saya jadi broker tapi tidak tersertifikasi dan cuma 7 hari akhirnya keluar ya, oke lah, ya sudah lah itulah. Itu perusahaannya di bawah badan pemerintahannya ya, itu di bawah Bapepti, badan BP-nya saya lupa, terus barang berjangka dan komoditi. Kalau di saham itu kalau nggak salah Bapepam, penanaman modal. Nah, di situ kita tiap hari kerjaannya ngapain? Kerjaannya mantengin berita, terutama CNBC. Biar apa? Ya biar tahu arah dan prediksi pasarnya itu mau kemana. Apakah naik, turun, dan segala macamnya. Karena memang itu suatu hal yang pasar saham ya, pasar itu tergantung apa yang sedang terjadi di dunia itu. Bahkan pemilu Amerika antara kalau misal Joe Biden yang menang atau Trump yang menang, itu akan berpengaruh dengan 2 hal yang berbeda. Tapi diingat lagi, itu cuma prediksi, bisa benar bisa salah. Kalau udah gini, kalian udah siap belum terjun ke saham? Nah, maksud aku bikin video kayak gini, itu biar teman-teman pada melek. Kalau misalkan financial planning itu penting, nggak langsung dihajar di investasi. Tapi dana darurat dan proteksi belum keisi. Bukan karena iri, ya emang ngeliat teman-teman dapat cuan hitungan menit gitu, ya udah biasa aja gitu. Iri, bilang bos, hahaha.
Mungkin next aku akan bikin video tentang gimana caranya kelola duit kali ya, karena banyak tuh sebenarnya teman-temanku yang seumuran, bahkan lebih muda dari aku, yang dia udah kerja gitu, udah punya penghasilan sendiri, tapi masih bingung gimana caranya atur uang, atau bahkan untuk cara nabung aja dia masih nggak ngerti. Bukan dalam artian yang gimana caranya nabung, tapi bagaimana cara membagi dan segala macamnya. Ya pokoknya gitulah. Nah, untuk kritik dan saran ada di kolom komentar ya. See you next time. Luil Magnun signing off. Bye.